Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Fatmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menyampaikan materi persepsi dalam komunikasi interpersonal. Menurut Joseph De Vito, persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan sentuhan. Persepsi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor situasional dan faktor personal. Faktor situasional merujuk pada berbagai petunjuk eksternal yang dapat diamati seperti deskripsi verbal, petunjuk proksemik, kinesik, wajah, paralinguistik, dan artifaktual. Faktor personal merujuk pada berbagai faktor personal yang secara langsung mempengaruhi kecermatan persepsi, bukan proses persepsi itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor personal pada persepsi interpersonal adalah pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Proses persepsi komunikasi interpersonal meliputi yang pertama stimulasi, organisasi, interpretasi, dan evaluasi, memori, dan yang terakhir pengingatan. Pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal ada beberapa. Yang pertama, menimbulkan perdebatan. Kedua, terjadinya kegagalan dalam penyampaian pesan. Ketiga, perubahan informasi. Keempat, timbulnya komunikasi yang kurang efektif. Kelima, memicu terjadinya perselisihan. Keenam, mengembangkan sikap saling menghargai. Ketujuh, mengenal sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tidak judgmental. Ada beberapa manfaat mempelajari teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami makna persepsi. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami makna persepsi interpersonal. Yang ketiga, kita mengetahui dan memahami proses persepsi interpersonal. Yang keempat, kita mengetahui dan memahami pengaruh persepsi interpersonal dalam komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir, memandang orang lain secara lebih akurat. Itu tadi ringkasan materi tentang persepsi dalam komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.